Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini tentang organik. Nah, ini materinya tentang geometri, isomer geometri ya. Oke. Dari 5 senyawa berikut ini yang tunjukkan mana senyawa yang punya isomer cis trans. Oke. Ini mudah ya, asal kalian jeli dan kalian apa ya, sering paham syarat isomer geometri cis trans itu harus ada apa sih gitu kan ya. Kalau kalian paham itu, kalian tengok dikit aja ya struktur yang ada di option pasti bisa menjawabnya ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan saya akan kasih latihan soal yang mirip dengan simulasi yang kemarin ya. Oke. Eh, Kalau insya Allah malam ini ya saya kasih ya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Nah, ya, syarat isomer geometri ya, geometri cis atau trans itu ya, cis trans ya. Yang pertama itu ada ikatan rangkap dua atau alkena, C dengan C ya. Syaratnya ini ya, yang pertama. Oke, di sini semuanya ada, ini ada ya, ini ada, oke. Ini ada syarat pertama itu ya. Ini juga ada ya. Nah, ini tuh C, ini tuh kalau kita uraikan, nah ini harus jeli ya. Nih, kalau kita uraikan ini tuh ada ikatan rangkap antara C yang ini dengan C yang ini ya. Oke, kayak gitu. Nah, yang ini ada juga ya. Yang kedua, oke, atom C rangkap, ya, atom C rangkap, maksudnya yang mereka berdua ya, mengikat dua jenis, oke, unsur atau senyawa ya, atau senyawa yang berbeda, yang berbeda. Jadi eh kayak gini ya. Ini tuh misalkan saya punya C, gitu kan ya. Nah, dia kan C masing-masing ini punya dua tangan lagi kan ya. Nah, mereka harus berbeda ya. Yang sebelah ini tuh harus berbeda, nggak boleh misalkan dia mengikat H. Nah, ini tidak akan ada geometri isomer geometri cis trans. Oke. Nah, misalkan saya ganti ininya jadi CH. Sorry ya. Kayak misalkan ini jadi CH3. Nah, ini bisa ya. Ini syarat satu C-nya terpenuhi, oke. Atau yang ini misalkan di sini H, yang ini CH3. Nah, ini juga berbeda ya. Yang satu H, yang satu CH3. Ingat ya. Ya, jadi masing-masing atom C rangkap tadi mengikat dua jenis unsur atau senyawa yang berbeda. Oke? Nah, ini kita sebut adalah trans ya. Nah, ini trans, jenisnya trans ya, atau berseberangan ya, berseberangan antara ini ya. Nah, tidak satu sisi kan ya. Nah, ini berseberangan. Oke. Nah, dari mana kita tahu dia itu berseberangan? Kita harus pilih gugus prioritasnya dulu ya. Nah, yang diikat oleh si C ini yang prioritasnya itu kita tentukan dengan berat molekul yang paling tinggi. Nah, CH3 dengan H siapa yang paling tinggi? Yaitu CH3. Berarti kita lingkari yang ini ya. Nah, yang ini juga CH3, berarti lingkari yang ini ya. Nah, karena dia berseberangan masing-masing prioritasnya berarti dia trans. Oke, beda ceritanya kalau seperti ini ya. Kayak gini ya. Nah, oke, nah ini ya, kalau ininya itu kayak gini, CH3, ini CH3, ini H, ini H. Oke? Nah, kalau kalian perhatikan, ini CH3 sama CH3-nya itu sampingan ya, atau bersebelahan kayak lah ya. Maka, nah ini kita bulutin yang prioritasnya, maka ini tuh adalah cis. Oke? Kayak gitu. Nah, jadi kalau ada soal yang mirip-mirip ya,
yang seperti ini kan harus tahu cis transnya. Oke, kita cek ya. Yang ini apakah C yang ini itu mengikat atom lain atau senyawa lain yang berbeda? Nah, mereka atau yang ini ya, yang ini tuh mengikat 2H ya. Sama artinya ya. Berarti ini bukan jawabannya. Dia tidak mungkin punya geometri cis trans. Karena si C yang ini itu mengikat sama-sama atom H. Jadi yang ini ya, saya gambarkan lagi ya, ini yang kayak gininya ya. Nah, ini kan ini posisinya. Saya kasih tanda deh biar kalian ngerti ya. Misalkan ini A, ini B, oke. Ini A, ini B, oke. Berarti yang ini A, yang ini B. Oke, C yang ini A, ya C yang ini B. Nah, C yang B ini kalau kalian lihat ini CH2 kan, berarti dia itu ngikat di sini 2 atom H. Oke? Berarti kalau sama, berarti dia tidak mungkin punya geometri cis trans ya, atau isomer cis trans. Oke? Oh, yang ini juga sama, yang A-nya juga ya. Nah, sekarang kita coba yang B. Yang B ini, yang ini, ya misalnya saya tandai yang ini ya. Ini A, ini B. Oke, yang C, yang B-nya ini. Kalau kita lihat yang B-nya itu, ya, dia mengikat satu etil, oke ya. Yang satu lagi H ini ya. Oke. Berarti dia sudah berbeda tuh yang B-nya. Oke, memenuhi nih untuk C yang B. Oke. C yang A-nya itu dia mengikat 2H. Ini artinya sama ya, di sini H, di sini H, gitu kan ya. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Oke? Oke, ini juga salah yang B-nya juga ya. Oke. Kita ke C. Yang C ini kita tentukan ini A-nya. Ini itu A ya, yang sudut kayak gini tuh A ya, yang ini B-nya ya. Oke, kalian harus ini terbiasa dengan ini tuh namanya struktur batang ya, atau struktur garis bisa atau struktur rangka gitu, skeleton struktur kalau orang kimia nyebutnya itu ya. Nah, eh, jika ini kita perhatikan ya, yang B itu yang satu C-nya itu ngikat CH3, satu lagi H ya. Ini udah beda ya, berarti bisa memenuhi. Tapi yang ini dia mengikat satu jenis yang sama. Kenapa dia satu jenis yang sama? Karena dia adalah siklo ya, nyambung ya. Berarti dia itu mengikat satu jenis yang sama. Oke. Nah, berarti yang A-nya itu tidak memenuhi. Berarti ini salah, oke? Nah, kita cek yang C. Yang C saya gambarkan ulang. Ini tricky sekali ya yang bikin soal ya. Nah, yang lain ditulis, rangkapnya yang ini enggak ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan artinya kayak gini. CH gitu kan ya. Nah, dia itu kayak gini kan. CH, CH3. Oke. Atau saya bisa gambarkan kayak gini ya. Soalnya gambar saya jelek. Oke. Kayak gini berarti kayak gini lah ya. Nah, kalau kayak gini kelihatan geometri cis transnya ya. Oke, ini jawabannya ya. Oke. Ini sebetulnya saya nggak tahu ya posisi cis trans, posisi ininya seperti apa. Nanti saya gambarkan beberapa kemungkinan ya. Ini saya gambarkan kemungkinan dia itu cis dulu ya. Oke. Nah, kayak gini kan ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini jawabannya dia ya, udah jelas. Di sini coba kalian perhatikan. Kita anggap ini C yang A, ini C yang B. Oke. C yang B-nya itu mengikat H ya, satu, dan satunya lagi CH3. Oke. Berarti ini memenuhi ya. C yang A-nya itu mengikat H dan ini dia itu siklopentana ya. Siklopentana, pentil ya. Oke. Nah, ini adalah cis. Oke. Berarti jawabannya D dong. Oke. Kalau ditanya dia itu cis atau trans ya. Kalau ditanya dia itu cis atau trans, kita tidak bisa menentukannya karena struktur yang dikasih itu mampat kayak gini ya.
Nah, kalau dikasih yang seperti ininya itu bisa ditentukan ini adalah cheese. Atau kemungkinan lainnya itu kayak gini ya. Oke, kalau kemungkinan yang lainnya itu kayak gini ya. C, C, oke. H, ini CH3. Oke, ini yang pentilnya ya. Oke, ini anggaplah bagus lah ya, ini segi 5 lah ya. Oke, yang ini H. Nah, ini adalah trans. Oke, trans. Oke, nah semoga paham ya. Nah, ini adalah trans. Oke, jadi ingat syaratnya yang pertama itu punya rangkap 2 C ya, C dengan C, oke. Yang kedua, atom C rangkap mengikat 2 jenis unsur atau senyawa yang berbeda. Oke, sampai sini paham? Oke, bagaimana Pak kalau misalkan semuanya berbeda? Nah, kalau misalkan seperti ini ya, tadi saya bilang ya, kita gunakan gugus prioritas untuk menentukan cis transnya ya. Misalkan ini semuanya berbeda nih. Nah, di sini misalkan F, Cl, Br, I. Nah, ini mungkin nggak ya ada senyawa yang kayak gini? Nggak tahu ya saya ya. Nah, ini cis atau trans gitu kan ya. Nah, caranya ini kan memenuhi 2 syarat ini kan ya. Nah, tapi kita bingung nih cara menentukan dia itu cis atau transnya. Nah, caranya seperti tadi saya bilang, kita tentukan gugus prioritas di masing-masing sisinya. Oke. Masing-masing sisinya kita tentukan gugus prioritasnya. Gugus prioritasnya adalah kan ini tuh halogen ya, dia itu urutannya kayak ini F, Cl, Br, I kan ya. Oke. F, Cl, Bri. Nah, kalau misalkan otomatis I itu paling besar ya. Berarti kita bulutin ini ya. I gugur prioritas yang di sini. Sedangkan yang di sini adalah Cl. Oh, ini saling apa ya? Sama sisinya sama. Berarti ini cis kayak gitu. Oke. Kalau misalkan I-nya di sini, berarti ini trans. Kalau kita balik ya, kayak gitu ya. Kenapa ada geometri kayak gini? Ini susah ya. Isomer geometri kayak gini. Kalau kalian pakai molimod ya, model molekul gitu kan ya, itu akan kelihatan bahwa posisi cis trans itu sangat berbeda ya kalau kita ubah ke kenapa? Karena kita tidak bisa putar kalau pakai molimod itu ya. Kalian tidak bisa memutar si C ini ya, si C yang saya tadi tandai ini A, ini B, dia itu tidak bisa diputar ya. Kecuali dia rangkapnya satu, baru rangkap satunya itu dia bisa diputar kayak gitu. Karena dia rangkapnya dua, dia itu jadi susah diputar kayak gitu ya. Makanya ada isomer geometri cis trans ini ya, itu penyebabnya. Oke, terima kasih, semoga membantu ya. Saya ingatkan lagi, saya akan kasih latihan soal KSN ya. Insya Allah malam lah ya. Kalau nggak malam besok pagi. Oke, terima kasih.